Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama kembali beribadah, walaupun masih secara online, tapi kita mau arahkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan kita. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita mau sama-sama kita arahkan hati kita untuk berdoa. Kita mau pejamkan mata kita, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah, segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menikmati hidup kami sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang, Tuhan menyatukan hati kami Tuhan. Sama-sama kita mau menyembah nama-Mu Tuhan Yesus, meninggikan nama-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk Kau Tuhan. Segala pujian penyembahan kami hanya untuk Kau Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Kami yakin Tuhan, setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan, boleh merasakan lawatan-Mu terjadi atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuasa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang yakin dan percaya, mari katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan kita, mari kita mau sembah Dia. Yes, dan Kaulah Tuhan yang layak ditinggikan. We praise You God. Firman terangi jalanmu, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. We praise You God. Katakan Kau benar yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah pulang. Karena Kau bersama Tuhan, Kau bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Pengharapan sepanjang hidupku.
ku inginkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jalan tanpa keraguan, Surya akan terus ada. Hanya kamu dari Allah akan bersahabat. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku inginkan
Dia akan terus ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami tak akan ragu Tuhan akan kasih-Mu ya Tuhan. Kami tak akan ragu Tuhan akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini Tuhan. Kau Allah yang melihat jauh kedalaman hati kami Tuhan. Kau melihat kerinduan kami ya Tuhan. Kau melihat jerih payah kami ya Tuhan. Kami selalu hadir di dalam bait kudus-Mu. Kami selalu ada di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman ya Tuhan. Kiranya firman ini menjadi rema buat setiap kami ya Tuhan. Di dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap yakin Tuhan. Engkaulah Tuhan yang pelihara hari-hari kami. Kau pelihara masa depan kami. Bahkan Engkau memateraikan kami Tuhan dengan darah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harapkan Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi dan keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan dalam lindungan berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita bulan ini adalah Greater Victory. Saya percaya bahwa pemimpin gereja kita di tempat ini tidak suatu kebetulan kalau memilih tema Greater Victory. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang bertanya kepada saya, kenapa kok Greater Victory? Padahal untuk saat ini survive saja sudah bagus. Dan mestinya bulan ini tema yang cocok adalah Greater Survival. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang kenyataannya saat ini ada pandemi. Memang kenyataannya saat ini ada sakit penyakit. Kenyataannya ekonomi merosot, banyak PHK, omset berkurang, hutang bertambah, tabungan berkurang, harus jual rumah, harus jual mobil, dan atau sebagainya. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dengan baik, bahwa every victory is produced by struggle. Kemenangan dihasilkan dari pergumulan. There is no victory without struggle. Tidak ada kemenangan tanpa pergumulan. Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan. Tidak ada pelangi tanpa hujan. Tidak ada jalan keluar tanpa masalah. Dan tidak ada kesembuhan tanpa sakit. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan izinkan untuk kita berjuang, berarti sebentar lagi kita akan melihat kemerdekaan. Ketika Tuhan izinkan kita berlomba, berarti sebentar lagi kita akan melihat kemenangan. Dan ketika Tuhan izinkan kita harus menghadapi masalah, berarti sebentar lagi kita akan melihat jalan keluar. Dan ketika Tuhan izinkan hujan itu datang dalam hidup kita, berarti sebentar lagi kita akan melihat pelangi. Ketika Tuhan izinkan ada penyakit, berarti sebentar lagi kita akan melihat kesembuhan. Persoalan hanyalah jalan untuk menuju kemenangan. Jangan pernah kita mengecilkan rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur buat kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua. Mari Tuhan, taruh pada kami semua hati yang lembut, hati yang mau dibajak oleh kebenaran firman-Mu, sehingga setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, boleh menangkap sesuatu dan boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, mari kita buka sama-sama di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua, Roma 8 yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, mungkin masih ada yang ada di tempat tidur, masih dalam kondisi tidur, mungkin masih ada di ruang tamu dengan duduk yang santai.
Mari ambil Alkitab saudara, baik elektronik maupun yang manual. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini, karena saya percaya pendengaran iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita mau sama-sama baca dengan keras. Bahkan semua yang ada di tempat ini, yuk kita sama-sama baca firman ini dengan keras. Roma 8 ayat 37. 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Di ayat ini dikatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita menang saja sudah luar biasa, saudara. Tetapi dikatakan kita lebih daripada pemenang. Greater victory artinya ada kemenangan yang jauh lebih besar yang Tuhan sedang kerjakan buat saudara dan saya. Ayat ini muncul dari surat Paulus, saudara, kepada jemaat yang berada di Roma, di mana saat itu orang-orang percaya yang berada di Roma, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami siksaan, mereka mengalami kesesakan. Tekanan itu hadir dari pemimpin Roma pada saat itu, saudara. Dan Paulus ingin jemaat di Roma memiliki keyakinan iman yang teguh di dalam menghadapi tekanan yang mereka alami. Greater victory tidak lepas dari keyakinan iman yang teguh yang harus ada dalam setiap kehidupan orang yang percaya, dalam menghadapi setiap tekanan, dalam menghadapi setiap kesesakan, dalam menghadapi setiap pergumulan, saudara. Lalu pertanyaannya, keyakinan iman seperti apa yang harus kita miliki supaya greater victory terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, milikilah iman yang percaya bahwa Allah jaminan kebutuhan kita asal selaras dengan tujuan ilahi. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Roma 8 ayat 32, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya saudara, bahwa Allah itu menjamin kebutuhan kita. Allah menyediakan segala sesuatunya bagi saudara dan saya, asalkan selaras dengan tujuan ilahi yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Artinya selaras bahwa endingnya dan tujuannya harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk memuaskan hidup kita, bukan untuk hanya keinginan kita semata, namun harus bersama-sama dengan Dia. Ayat tadi berkata, artinya juga untuk kemuliaan namanya. Kata Yunani, saudara, segala sesuatu, dipakai kata pas, yang artinya semua atau segala. Dan kata mengaruniakan dalam bahasa Yunani dipakai kata charizomai, yang artinya adalah dalam bahasa Inggris freely give. Freely give artinya diberikan secara free, secara gratis. Lalu kata bersama-sama dengan Dia, dalam sebuah ensiklopedia sudah dikatakan the universe is given to the Christian with Him. Dan di situ tidak stop the universe is given to the Christian, tetapi di situ dikatakan the universe is given to the Christian with Him. Artinya harus berjalan selaras dengan tujuannya, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jika tidak bisa, saudara, hanya untuk tujuan kita saja, tidak bisa. Harus satu dengan tujuan Allah. Kalau saya boleh gambarkan dalam sebuah rumus, tujuan kita plus tujuan Allah sama dengan karunia Allah yang luar biasa yang diberikan freely kepada saudara dan saya. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat ini tidak dikatakan begini, saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, titik. Tetapi ini satu ayat dan ada kata-kata di sebelahnya, saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, tidak berhenti di situ. Dikatakan apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa kita harus melaraskan hidup kita dengan tujuan ilahi. Maka ayat ini, saudara, akan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Percaya, katakan amin.
Ada pujian yang berkata, Bapak Ibu Saudara, kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Lalu dikatakan di sana, menurut kehendakmu terjadilah. Seperti pujian yang berkata, saudara, Tuhan sanggup mengadakan kebutuhan kita. Tapi di akhir pujian ini dikatakan, menurut kehendakmu terjadilah. Biarlah ini menjadi doa kita. Mungkin selama ini doa kita adalah doa yang salah. Mungkin selama ini doa kita adalah doa yang egois, yang selfish. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita tambahkan, menurut kehendakmu terjadilah. Amin. Terlalu sanggup bagi Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, keyakinan iman yang harus kita miliki supaya greater victory terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah bahwa kita harus punya keyakinan iman bahwa Allah jaminan kebutuhan hidup kita, asal selaras dengan tujuan ilahi. Lalu yang kedua, Allah yang membela kita. Katakan membela. Haleluya. Ayat yang ke-34, Roma 8 ayat ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pembela dalam bahasa Yunani dipakai kata entongano, saudara, yang artinya adalah perantara. Contoh dalam pembela adalah misalnya di dalam pengadilan, saudara. Ada terdakwa dan ada pengacara, di mana pengacara bertugas untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Pengacara menjadi perantara kliennya, saudara. Untuk apa? Menyampaikan pembelaan kliennya. Sama seperti di dalam 2 Timotius 4 ayat 17-18. Saya akan bacakan buat saudara 2 Timotius 4 ayat 17-18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Dari ayat ini kita bisa lihat, saudara, tugas seorang pembela adalah yang pertama memberikan pendampingan. Allah kita adalah Allah yang membela kita dengan sejati, saudara. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Yang kedua, tugas seorang pembela adalah memberikan kekuatan. Dan yang ketiga, melepaskan aku dari usaha-usaha yang jahat. Mungkin hari-hari ini ada dari antara saudara, Bapak Ibu Saudara, yang mengalami fitnah. Saudara mungkin mengalami tuduhan-tuduhan dari pekerjaan saudara, dari kantor saudara, dari orang-orang yang tidak suka kepada saudara, mungkin dari kompetitor saudara. Saudara difitnah, saudara mau dijatuhkan, mungkin dari karyawan saudara, atau mungkin dari pimpinan saudara, atau bahkan dari keluarga saudara. Dengar baik, pagi hari ini pembelaan Tuhan akan turun atasmu. Amin. Haleluya. Ada pujian yang luar biasa, saudara. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Yang setuju katakan amin. Tuhan yang membela kita. Yang pertama tadi saudara, Bapak Ibu Saudara, yang pertama apa? Bahwa Allah jaminan kebutuhan kita, asalkan selaras dengan rencana ilahi dalam hidup kita. Lalu yang kedua, Allah membela kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu
Yang terakhir, Allah yang mengasihi. Katakan mengasihi, Bapak Ibu Saudara. Mengasihi. Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Di dalam ayat ini saudara, artinya bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memisahkan saudara dari kasih Allah. Mau sakit, mau mungkin bangkrut, mau mungkin pandemi, saudara perhatikan baik-baik. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa bahwa Tuhan sedang jauh darimu, karena begitu besar kasih Allah buat saudara dan saya. Bahkan anaknya yang tunggal saja Allah berikan buat saudara dan saya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau hal surgawi yang sifatnya kekekalan, yang sifatnya surgawi saja Allah sediakan buat kita, apalagi hanya hal dunia, terlampau sanggup bagi Tuhan. Amin. Terlampau bisa bagi Allah untuk menyediakannya bagi hidup saudara dan saya. Ada pujian yang berkata bahwa sungguh terlalu besar pengorbanan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Kalau sudah tahu lagu ini, mari pujikan sama-sama dengan saya. Indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Saudara, Greater Victory terjadi bukan berarti tanpa pergumulan. Greater Victory terjadi bukan berarti tanpa masalah. Greater Victory terjadi bukan berarti tanpa sakit penyakit, bukan berarti tanpa badai. Greater Victory berarti untuk bulan ini, saudara, kita tidak hanya berjalan dalam kondisi cukup, tetapi saya percaya Tuhan akan membawa kita dalam kondisi yang lebih. Tidak hanya membawa kita 1 mile, tapi Tuhan akan bawa saudara dan saya extra mile, saudara. Lebih. Tidak hanya membawa kita kepada hal yang natural, tetapi Tuhan akan membawa kita kepada hal yang sifatnya supranatural. Artinya Tuhan rindu setiap saudara dan saya mengalami mujizat Tuhan. Ketika hari-hari ini saudara, engkau mungkin mengalami sakit penyakit, engkau mungkin mengalami pergumulan, engkau mungkin mengalami fitnah, keadaan ekonomi yang kurang baik, komunikasi antara keluarga yang kurang baik. Letakkan Tuhan di depan masalah saudara, maka engkau akan melihat Tuhan jauh lebih besar daripada masalahmu. Letakkan Tuhan, saudara, seperti tangan saya, tangan kiri saya ini Tuhan. Ketika Tuhan kau letakkan di depan masalahmu, di depan masalah saudara, apa yang terjadi? Kau akan melihat Tuhan jauh lebih besar daripada masalah saudara. Tetapi kalau saudara tempatkan masalah di depan Tuhan, maka kau akan melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Tetapi ketika kita melihat Tuhan, menempatkan Tuhan di depan kita dan masalah di belakangnya, saudara, maka engkau akan bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saya undang musisi, singer bisa maju ke depan. Saya mau tutup saudara dengan sebuah kisah di Alkitab, saudara, yaitu tentang Ayub. Saya suka saudara dengan orang ini, saudara. Ayub ini dikatakan di dalam Alkitab, dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang takut
Allah dan menjauhi kejahatan, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, luar biasa. Dia lagi enak-enaknya, saudara, mengurusi usahanya, ternak-ternaknya dan lain sebagainya. Tetapi ketika suatu hari, saudara, tiba-tiba dalam satu hari ternaknya habis. Hanya para pekerjanya pun habis. Hanya satu orang saja, saudara. Hanya satu orang saja yang datang yang masih hidup untuk menyampaikan bahwa semua ternaknya habis. Belum selesai dari itu, Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan. Tiba-tiba, saudara, ada orang yang datang lagi mengatakan semua anak-anakmu habis. Sudah bisa bayangkan, belum selesai keluarganya, saudara. Mungkin hal ini seperti saat ini. Pandemi yang tidak pernah kita duga sebelumnya, saudara, menggoncangkan pekerjaan kita, menggoncangkan usaha kita, menggoncangkan bahkan keluarga kita. Apa yang sudah kita rencanakan jauh-jauh tahun lalu sepertinya gagal semua, saudara. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir kondisi Ayub yang seperti itu, yang sepertinya badai kok terjadi secara tiba-tiba, saudara, Alkitab berkata 2 kali bahwa, dengan baik Bapak Ibu Saudara, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dan sekali lagi dikatakan dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dan kalau saudara lihat di pasal-pasal sesudahnya, firman Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa keadaan Ayub dipulihkan. Bahkan Ayub mendapatkan double blessing, berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami badai dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara, sedang, aduh Tuhan kok begini jadinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau sedang mengalami badai, berarti ini saatnya, saudara, dari dalam badai hidup saudara, Tuhan akan menjawab engkau. Tuhan akan menjawab engkau dan hidupmu dipulihkan. Haleluya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa Greater Victory berbicara tentang iman yang percaya bahwa Allah adalah jaminan kebutuhan kita, bahwa Allah membela kita, bahwa Allah mengasihi kita dengan luar biasa. Dan ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah badai seperti apa yang Ayub alami, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya dan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita pujikan pujian ini, bahwa ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah badai. Haleluya. Mari sama-sama katakan, saat ku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Haleluya. Hadapi cobaan, hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan, katakan sama-sama, pasti nyata di tengah badai. Haleluya. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu hari-hari ini apa yang sedang kau alami, tetapi firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 28-29 berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita berseru-seru kepada Tuhan melalui pujian ini, dan biarlah ayat ini menjadi doa kita. Saudara yang sedang mengalami kesesakan, saudara yang sedang mengalami badai hari-hari ini, mari sama-sama berseru dengan Tuhan. Maka Alkitab berkata, dikeluarkannya engkau dari kecemasanmu, dan dibuat Tuhan badai itu diam, bahkan gelombangnya menjadi tenang. Mari saudara, jadikan pujian ini doamu. Sama-sama yang takkan
nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saudaraku yang ada di manapun Anda berada, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, setelah kita bersama-sama mendengarkan satu renungan yang temanya sepertinya sangat paradoks dengan keadaan saudara sekalian. Memang tema bulan ini adalah Greater Victory, berkaitan dengan bulan Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sepanjang 75 tahun ini, bangsa kita telah mengalami banyak kemenangan demi kemenangan. Walaupun melihat keadaan sebenarnya itu banyak sekali persoalan dan masalah, tapi kita sebagai umat percaya, bangsa Indonesia mayoritas semua punya kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah mengalami banyak kemenangan demi kemenangan. Juga saya percaya tahun ini memang tahun yang sangat sulit. Tapi saya mau ajak saudara punya satu keyakinan iman bahwa Indonesia, saudara dan saya, siapa saja yang saat ini sedang mengalami kesulitan, tapi kesulitan itu bukanlah akhir daripada segalanya. Di balik kesulitan itu pasti ada kemenangan. Saudara percaya? Kalau saudara percaya, di balik ini semua ada kemenangan. Saudara pasti jadi pemenang. Saya ingat ada satu peristiwa ketika Daud pulang ke Siklag melihat bahwa keluarganya dan seluruh penduduknya ditawan oleh musuh-musuh dari Amalek. Dan dia terjepit, saudara. Dia akan dilempari batu oleh rakyatnya sendiri. Tapi dia berkata, ketika terjepit, dia semakin teguh di dalam imannya. Dan akhirnya dia jadi pemenang. Demikian juga mari kita akhiri ibadah ini dengan satu kepercayaan, keyakinan saudara dan saya dan siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi pemenang. The greater victory. Yes. Percaya saudara? Mari kita bangkit berdiri. Anda di rumah, mari bergandengan tangan dengan keluarga Anda. Kita akan masuk dalam doa berkat dari Tuhan sendiri. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, terutama bangsa kami Indonesia tahun ini memasuki tahun kemerdekaan yang ke-75. Satu kemerdekaan daripada perbudakan yang penjajahan 350 tahun. Kami juga sekarang mau berdoa Tuhan, supaya Kau berikan kemenangan demi kemenangan untuk saudara semua. Dimanapun Anda berada, ketika saudara mendengarkan firman ini, mari bangkitkan semangat saudara. Amin. Saudara dan saya dan semua akan menjadi pemenang-pemenang. Karena kita akan bebas daripada semua masalah ini. Tuhan menyertai saudara. Kiranya Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Tuhan menyertai saudara. Tuhan mengajak saudara terus bangkit berjalan